Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diana Zaini dalam mata kuliah Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa atau yang kita sebut dengan biasanya Alternative Dispute Resolution atau ADR. Nah, dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu disebutkan ayat 1-nya mengatakan bahwa sengketa atau beda pendapat di dalam kajian perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada good faith atau itikat baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Artinya di dalam ayat 1 dijelaskan jelas benar bahwa di dalam penyelesaian sengketa perdata diupayakan diselesaikan dulu melalui non litigasi, jangan melalui buru-buru masuk ke litigasi. Nah, ayat 2, penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung atau negosiasi oleh para pihak dengan waktu yang paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan sifatnya tertulis, ya, akta perdamaian maksudnya. Yang ketiga, ayat 3, dalam hal penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagai dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka dengan kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat tadi diselesaikan melalui seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Apabila para pihak tersebut, ayat 4, dalam waktu paling lambat 14 hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak juga berhasil mencapai kata sepakat, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga yang disebut dengan lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Nah, ayat 5, setelah penunjukan mediator atau lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam waktu paling lama 7 hari, usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Nah, kemudian ayat 6, usaha dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimaksud pada ayat 5 dengan memegang teguh kerahasiaan dalam waktu paling lama 30 hari harus sudah dapat dicapai kata sepakat di dalam yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak terkait. Nah, kemudian ayat 7, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis tadi dalam akta perdamaian itu bersifat final dan mengikat. Itulah yang disebut dengan pasal 60 bahwa keputusan dari non litigasi itu bersifat final and binding, ya, final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikat baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari setelah penandatanganan akta perdamaian. Jadi kalau belum didaftarkan di pengadilan negeri, maka keputusan tersebut belum bersifat final and binding, belum bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, kalau memang sudah tidak ada lagi unek-unek, ya, dari para pihak, maksudnya ada hal yang tidak diinginkan lagi oleh para pihak dan mereka sudah sepakat, karena yang namanya ADR ini menghasilkan win-win solution, maka harus segera didaftarkan di pengadilan negeri setempat. Di ayat 8-nya, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana tadi saya jelaskan di ayat 7 wajib selesai dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak pendaftaran di pengadilan negeri setempat. Jadi setelah itu 30 hari paling lambat sudah harus dilaksanakan hasilnya, implementasinya. Nah, apabila semuanya juga tidak tercapai, gagal semua untuk menghasilkan putusan yang win-win solution, kesepakatan yang win-win solution, maka dapat dibantu penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Nah, ini yang perlu diketahui. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bahwa kenapa kok ada ADR, kenapa kok ada penyelesaian sengketa litigasi. Ini sebenarnya di tahun 70-an, materi ini sebenarnya masuk dari pihak asing, negara asing, ya, di tahun 70-an, di mana mereka materi ini masuk dibawa oleh para pakar yang berasal dari negara-negara asing yang menginginkan di dalam kegiatan bisnis itu penyelesaian sengketa, kalau terjadi sengketa atau terjadi dispute, tidak mau lama-lama, ya, mereka a priori terhadap pengadilan, sehingga mereka seringkali penyelesaian itu menghabiskan waktu, tenaga, bahkan biaya, ya, sehingga akhirnya mereka mencari konsep penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien serta murah biayanya. Nah, akhirnya disepakati mereka melakukan penyelesaian para pelaku bisnis ini dengan non litigasi atau di luar peradilan.
Jadi sebagaimana kita ketahui, penyelesaian sengketa bisa melalui litigasi dan bisa melalui non-litigasi. Nah, kalau melalui litigasi itu seperti biasanya diatur di dalam kalau KUH Perdata, dalam materi perdata itu di dalam HIR dan RBG ya, untuk Jawa dan Madura serta untuk wilayah Sumatera. Nah, tapi kalau non litigasi ini ada undang-undangnya, yaitu nomor 30 tahun 1999. Oleh karena itu, non litigasi ini, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, itu dilakukan dimulai dengan konsultasi, kemudian negosiasi, kemudian mediasi, kemudian ada konsiliasi, ataupun terakhir dengan arbitrase. Oleh karena itu, tahap pertama itu pertemuan langsung para pihak, pertemuan tahap kedua penunjukan ahli atau sebagai mediator oleh para pihak, kemudian tahap ketiga penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa, dan tahap keempat penyelesaian oleh lembaga arbitrase atau oleh arbitrase ad hoc. Oleh karena itu, penyelesaian tahap pertama ini ada 14 hari, tahap kedua 14 hari, tahap ketiga 7 tambah 30 hari, tahap pendaftaran 30 hari, pelaksanaan 30 hari, dan nggak selesai juga maka melalui arbitrase, yaitu menjadi 180 hari. Oleh karena itu, diharapkan dalam waktu total 305 hari itu bisa selesai. Kalau kita lihat lebih efektif dibandingkan kalau penyelesaian sengketa melalui litigasi. Meskipun kalau litigasi tetap diawali dengan penyelesaian sengketanya diawali dengan mediasi dulu para pihak. Tapi kalau tidak sepakat maka kemudian langsung masuk ke pokok perkara. Tapi kalau non litigasi, kalau tidak sepakat di negosiasi maka bisa dilanjutkan ke mediasi menggunakan pihak ketiga atau konsiliasi. Nah, nggak sepakat juga boleh masuk ke lembaga arbitrase. Karena di dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 99, hakim harus menghormati semua kesepakatan yang diambil oleh para pihak apabila penyelesaian sengketa itu diselesaikan melalui non-litigasi. Kalau sudah disebutkan di dalam perjanjiannya, kalau penyelesaian sengketa itu dilakukan oleh para pihak dengan melalui non-litigasi. Oleh karena itu, hakim harus menghormati, nggak bisa. Kalau belum diselesaikan melalui non-litigasi, hakim tidak bisa mengambil alih untuk penyelesaian sengketa langsung ke litigasi. Itu tidak dibenarkan. Di dalam Undang-Undang 30 tahun 99 itu sudah diatur. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.